Pembeli adalah raja. Setuju teman-teman? Akan tetapi, kalau pembelinya itu tidak sportif, apakah tetap kita layani atau kita hindari? Nah, simak baik-baik penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denny Plastik Official, channel berbagi ilmu seputar wirausaha. Masih bersama saya, Denny Agustiawan, owner toko Denny Plastik Kebumen. Apa kabar semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang sering mampir, silahkan di-share bila bermanfaat ya. Mungkin dari teman-teman ada yang gak asing dengan slogan pembeli adalah raja. Ya, benar saja. Slogan ini telah menjadi mantra atau pegangan bagi para toko dan pengusaha sejak dahulu kala. Karenanya tidak dipungkiri, pelanggan itu termasuk salah satu ujung tombak dan merupakan bagian penting yang selalu masuk dalam strategi bisnis sebuah toko atau perusahaan. Pertanyaannya sekarang, apakah harus kita layani bila menjumpai pembeli yang gak sportif? Dan bagaimanakah cara mengatasinya? Sesuai pengamatan saya, hampir 70% pedagang atau pengusaha memberi hutang dengan secara tempo kepada pembeli, dan rata-rata hanya 20% yang bisa membayar tepat waktu. Sisanya itu ngaret atau bahkan gak bayar-bayar. Apakah teman-teman pernah mengalaminya? Semoga tidak ya. Dan ternyata saya pernah mengalaminya ya teman-teman. Awalnya itu ada beberapa pembeli yang datang ke toko saya untuk minta diutangi dagangan atau minta dikasih tempo pembayaran. Karena pada waktu itu saya kepingin perputaran dagangannya kenceng. Akhirnya tanpa pilih-pilih saya memberikan tempo dagangan serta sebagai tanda pengingat ke mereka, sehingga mereka akan selalu kembali ke toko saya untuk belanja lagi ya, serta membayar hutang nota lama, dan seterusnya secara berulang-ulang. Kondisi dan situasi seperti inilah yang diharapkan oleh setiap pedagang atau pengusaha, supaya mereka selalu repeat order ke tempat kita, sehingga toko tambah ramai dan omset makin meningkat. Akan tetapi, fakta di lapangan yang sering terjadi itu muncul istilah hutangnya ke tempat saya, tetapi belanjanya ke tempat orang lain, yang membuat toko-toko khususnya para pemula akan mengalami kesulitan dalam perputaran modal, sehingga tidak sedikit toko-toko yang melayani tipe pembeli yang tidak sportif ini, mereka mengalami gulung tikar. Ambil contoh, misal awal hutang dagangan nominal 1 jutaan dengan tempo 1 minggu. Dalam pembayarannya, mereka selalu tepat waktu, dan bahkan bisa sebelum jatuh tempo, mereka sudah melunasinya, dan seterusnya secara berulang-ulang sampai ketika pelanggan itu melakukan pengambilan berikutnya dalam jumlah nominal dagangan yang cukup besar, misal 5-10 jutaan, dan di titik inilah mulai terjadi ngeheng atau human error, yang pada akhirnya mereka itu sudah tidak pernah muncul ke toko kita lagi. Nah, seperti inilah gambaran pelanggan yang tidak sportif. Model orang seperti ini jangan ditiru ya teman-teman, karena hanya akan menjadi benalu. Ketika mempunyai jiwa-jiwa seperti ini, lama-kelamaan tidak akan bisa dipercaya oleh orang, dan secara tidak sadar
dia telah menutup jalan rezekinya dia sendiri. Bagi tokoh-tokoh pemula, harap berhati-hati, semoga bisa terhindar dari pelanggan-pelanggan yang tidak sportif. Amin. Tetapi di lain sisi juga banyak pembeli yang sportif dan jujur. Ketika membeli barang, mereka selalu cash dan tidak mau berhutang. Jadi, sebagai seorang wirausaha harus pandai-pandai memilih pelanggan ya. Perlu teman-teman ketahui, orang berhutang di zaman sekarang itu banyak karena kebiasaan ya, bukan karena kebutuhan. Sebagai seorang pedagang atau pengusaha, harus pandai memilah-milih mana pembeli yang butuh dan mana pembeli yang punya kebiasaan berhutang. Ternyata ada dua alasan orang yang suka berhutang ke pedagang. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup karena pemasukannya nggak cukup. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi gaya hidup agar dianggap mampu. Oleh karena itu, sebagai pedagang kita harus jeli terhadap tujuan orang berhutang. Kita semua tahu bahwa pedagang rata-rata modalnya kecil dan pas-pasan, seperti saya ini ya. Maka, buatlah aturan agar pembeli selalu membayar cash. Misal kita sungkan untuk ngomong langsung ke pembeli bahwa toko ini tidak melayani hutang, menurut saya bisa dengan cara menempeli tulisan "Maaf, hanya melayani cash", atau tulisan-tulisan lainnya seperti yang ada di toko saya ini ya. Ada tempelan yang berbunyi, "Di luar kita teman, di sini kalian pelanggan, harap berpengertian." Kemudian ada tempelan lagi yang berbunyi, "Mohon maaf, tidak melayani bon, karena bisa memutus tali silaturahmi." Mungkin di awal-awal mereka akan risih dengan tulisan itu, tetapi lama-kelamaan akan merubah mindset ke mereka bahwasanya ketika mau belanja ke toko Denny Plastik harus bawa uang yang cukup karena di sana tidak melayani bon. Insya Allah cara-cara seperti ini akan terhindar dari yang namanya pelanggan atau pembeli yang enggak sportif. Seperti itu teman-teman. Dan di satu sisi kita juga harus mengingatkan kepada teman yang punya kebiasaan hutang agar tidak terjebak berhutang untuk gaya hidup. Jika ada orang yang benar-benar susah hidupnya, gak usah dikasih hutang, tetapi bantulah semampu kita dengan ikhlas. Sebenarnya saya dulu juga pernah hidup susah teman-teman. Akan tetapi bapak ibu saya tidak pernah mengajarkan berhutang untuk gaya hidup. So, hidup sederhana dan seadanya itu menurut saya akan membuat lebih tenang dan bahagia. Setuju teman-teman? Demikian, semoga bermanfaat dan salam sukses. Yang baik-baik silakan ditiru, yang buruk-buruk dibuang saja. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.